selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan percintaan untuk zodiak Pisces ya di bulan Desember 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Pisces 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, bisa langsung aja. Mari kita lihat apa aja serba-serbi kehidupan percintaan kamu di Desember. Yang pertama aku lihat ada potensi tentang pernikahan, tentang janji sehidup semati. Ada yang baru jadian, ada yang baru pacaran, ada juga yang akan menikah di bulan Desember, ada yang baru tunangan juga ya. Semoga yang sedang menyelenggarakan ini di Desember semuanya berjalan dengan lancar Pisces ya, amin ya. Terus yang kedua, tapi ada juga beberapa dari Pisces ini yang sepertinya masih mengenang masa lalu, tapi itu hanya untuk mengambil pelajaran saja, bukan untuk yang terus-terusan gak bisa move on dari masa lalu, bukan begitu. Dan yang ketiga, beberapa dari Pisces juga ada overthinking soal kondisi dan kehidupan percintaannya buat ke depan gitu loh. Jika melihat ke masa lalu gitu, takut sesuatu berulang, takut kejadian-kejadian di masa lalu yang gak enak terulang lagi buat ke depan. Ada trauma juga nih ya. Dan juga di bulan Desember ini ada potensi kehadiran soulmate Pisces. Jadi persiapan dirimu untuk kehadiran soulmate-mu, jodoh ini ya. Terus juga di bulan Desember ini aku melihat ada semacam kesempatan untuk kamu bisa memilih seseorang untuk jadi pasanganmu. Cuma masalahnya pilihan yang hadir ini terlalu beresiko untuk kamu ambil. Seseorang atau beberapa orang yang mendekati kamu ini tidak menunjukkan tentang siapa dirinya sesungguhnya. Jadi kalaupun kamu pilih, meskipun ada pilihan beberapa, ini gambling banget, ibarat milih kucing dalam karung. Kamu nggak tahu itu kucing apa gitu di dalam itu ya. Terus yang ke-6 yang selanjutnya aku melihat masih ada beberapa orang dari masa lalu, atau salah satu lah, ada seseorang dari masa lalumu yang masih merindukan kamu atau kangen sama kamu di bulan Desember ini Pisces. Masih nostalgia, masih ingat kamu, masih ingat kenangan kita dulu Pisces. Ada nih ya orang masa lalu. Mantan kakak ya, kemungkinan besarnya seperti itu. Next, mari kita lihat dari sisi tarotnya Pisces, bagaimana kehidupan percintaanmu di Desember 2025. Oke, Pisces, dan yang untuk pertama di sini mungkin kita akan baca energi utama kamu dulu, energi utama kehidupan percintaan kamu di bulan Desember ini. Yang pertama, energi utama kamu di Desember ini adalah kalau soal cinta itu penuh dengan romansa. Ya, penuh dengan romansa, cinta, kasih sayang, tapi juga realistis di sini, ya. Bukan cinta yang bodoh dan buta. Oke. Terus yang kedua, gimana perasaan terdalammu di bulan ini jika membahas soal cinta, asmara ya, ataupun hubungan. Kamu dalam perasaan terdalammu cukup yakin bahwa apapun pasti akan sukses jika diusahakan. Pasti akan tercapai hal-hal yang diimpikan, termasuk soal cinta gitu. Soal hubungan pastilah ada jalan keluarnya ya. Dalam setiap kegelisahan yang kita miliki dalam kehidupan percintaan kita, pasti akan ada pencapaiannya. Gak mungkin kita ini akan ngerasain sakit hati seumur hidup gitu. Terus yang ketiga, gimana perasaan pasangan, crush ataupun seseorang terhadapmu jika kamu single. Ini akan menunjukkan energi seseorang yang sedang mendekat ke kamu gitu. Aku melihat di sini perasaan pasangan. Kalau buat Pisces yang udah punya pasangan, couple, pasangan terkadang merasa bahwa kalian masing-masingnya terlalu independen gitu, sehingga terkadang sibuk sendiri ya, ngeprotek kehidupan masing-masing gitu. Jadi terkadang mungkin kurang waktu untuk bisa saling memahami atau quality time untuk bersama gitu. Masih kurang, meskipun udah ada waktunya tapi masih kurang gitu untuk bisa saling memahami gitu. Kan dari hasil ya, kalau udah banyak waktu untuk bersama cuma di sini masih sering bertengkar, buat apa gitu ya. Itu nggak ada hasilnya, berarti quality time-nya sama pasangan karena masih ada pertengkaran, masih belum bisa saling memahami seperti itu. Karena kan yang penting adalah
kualitas bukan kuantitas ya, dalam quality time yang dibuat dengan pasangan, kualitas gitu, bukan quantity time ya. Jika ini kamu seorang single, ini menunjukkan energi seseorang yang mendekat ke kamu. Ada seseorang yang protektif, independen, berpengetahuan yang mencoba untuk mendekati kamu di Desember ini. Bagus ya. Terus yang keempat, apa yang kamu harapkan dalam kehidupan percintaan kamu di bulan ini? Kamu sangat berharap adanya keamanan, kestabilan, dan kejelasan, sesuatu yang terkontrol gitu. Aku harus dengan siapa, aku harus gimana, mau gimana buat kedepannya dalam kehidupan percintaanku, aku maunya seperti ini, itulah harapanku ya. Di sini semuanya berada dalam pengaturan kamu, timingnya tepat masing-masingnya gitu, kapan ketemu jodoh, kapan menikah, kapan pacaran, kapan punya anak, seperti itu. Terus yang kelima, apa yang semesta inginkan dari kamu gitu, untuk kamu sadari ya, soal hubungan ataupun percintaan kamu di Desember. Semesta ingin kamu menyadari bahwa di sini kamu adalah rumah nantinya bagi orang yang kamu cintai ya. Kuatkan energi feminimu di sini dalam urusan asmara, penting untuk praktek dibandingkan sekedar berbicara ya. Terus yang keenam, hal baik apa yang datang dalam percintaanmu di Desember? Salah satunya adalah tentang koneksi, baik dengan orang lama ataupun orang baru kah? Intinya sih koneksi di sini. Koneksi, kalau dalam pernikahan hal baiknya mungkin koneksi semakin menguat dengan pasangan after apapun yang terjadi masalahnya. Kalau yang single di sini ada koneksi, potensi kehadiran orang baru kali ya. Itu bisa orang lama, bisa orang baru sih. Yang jelasnya orangnya balik lagi juga bisa, kan baru datang lagi tuh ya, baru juga. Terus yang ketujuh, tantangan utama dalam kehidupan percintaanmu di Desember ini, mungkin tantangannya adalah untuk nggak insecure, untuk nggak terlalu cemas, khawatir bahwa ini gimana ke depannya, aku nggak percaya, aku harus gimana, aku nggak bisa percaya sama dia, Kak, aku takut dia selingkuh apalah segala macam. Tenang gitu. Tantangannya adalah untuk bisa menenangkan diri sendiri gitu, dari overthinking, insecure, kekhawatiran ya, kecemasan di sini. Terus yang kedelapan, apa pesan untuk yang single di Desember? Pisces, pesannya buat yang single, milikilah perasaan, jangan nggak berperasaan gitu, karena semakin kamu nggak berperasaan, gimana orang baru akan nyangkut ke kamu single ya, kayak gitu. Miliki perasaan, ngedeketin seseorang jangan hanya sekedar ngelihat mapan, kerjaannya bagus, backgroundnya bagus, itu juga penting. Cuma juga pakai perasaan gitu, agar sampai ke hatinya mereka gitu, orang yang kamu tuju. Bahwa Pisces ini punya perasaan ternyata, bukan hanya melihat materi doang ya. Terus yang kesembilan, pesan untuk yang berpasangan gimana Kak? Yang berpasangan Pisces, hati-hati terhadap kebohongan-kebohongan ya. Entah itu yang kamu lakukan, entah itu yang pasangan kamu lakukan, kamu harus hati-hati. Kalau mungkin kamu yang melakukan, jangan biasakan adanya kebohongan dalam hubungan, karena itu akan melatih kamu untuk terbiasa berbohong. Kalau mungkin ini pasangan kamu yang berbohong terhadap kamu, di sini kamu harus lebih jeli gitu, melihat setiap komunikasi yang dia sampaikan. Adakah sesuatu yang mencurigakan? Adakah komunikasi yang tidak jelas? Apa yang sebenarnya dia simpan kayak gitu di belakang kamu ya. Terus yang ke-10, saran dan arah dari semesta untuk kehidupan percintaanmu di Desember. Sarannya adalah selesaikan masalah yang perlu diselesaikan, tunaikan janji yang perlu ditunaikan, biar hubungan, biar apapun itu dalam kisah cintanya kamu selalu harmonis, selalu selaras, selalu lancar. Yang PDKT lancar, yang udah menikah, yang udah pacaran, di sini lebih harmonis hubungannya gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, yang bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua di bulan Desember khusus percintaan ya. Energi paling kuat ada The Emperor, Aries, terus ada The Moon, Pisces. Dua itu aja yang paling kuat di sini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.